Selamat sore. Menanggapi petisi tentang penghapusan skripsi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tersebut terkait dengan wabah corona yang mengguncangkan seluruh dunia termasuk Indonesia. Hingga saat ini kondisi penyebaran virus corona tersebut sangat memprihatinkan. Di Indonesia sudah mencapai 1.677 kasus terkait corona. Jika kondisi ini terus meningkat, maka sudah dapat dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang. Sebab para mahasiswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Di Indonesia sendiri, penderita corona juga terus bertambah. Dengan bertumbuhnya jumlah penderita, maka akan memberikan efek negatif yang lebih besar terhadap sektor pendidikan. Terkait petisi tersebut, saya tidak setuju dengan petisi tentang penghapusan skripsi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, karena menurut saya banyak mahasiswa yang ingin melakukan ujian skripsi namun terhalang pandemi corona atau COVID-19. Kira-kira skripsi digantikan dengan riset atau kegiatan sosial seperti yang dilansir di indexnews.com, apakah mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa? Jika opsi yang dilakukan untuk menggantikan skripsi adalah riset atau kegiatan sosial, maka riset atau kegiatan sosial apakah mampu menambah kualitas masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, jika opsi yang dilakukan untuk menggantikan skripsi adalah riset atau kegiatan sosial? Maka tidak semua jurusan atau prodi cocok untuk membuat tugas akhir itu. Selain itu, jika skripsi dihapuskan, lalu di mana letak perbedaan dengan diploma? Memang tidak semua mahasiswa pandai menulis dan cerdas, tetapi skripsi merupakan bukti kualitas lulusan S1 dalam menulis dan menuangkan pikirannya. Jadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim harus benar-benar mempertimbangkan apakah dengan penghapusan skripsi memang menjadi sebuah solusi atau malah menjadi ancaman jangka panjang bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Semua lulusan S1 diwajibkan membuat karya tulis yang bernama skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Penghapusan skripsi dapat menjadi awal dari kehancuran perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan
perguruan tinggi akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk merotasi dan beradaptasi dengan rancangan baru pengganti skripsi. Jika jiplak ijazah atau plagiat menjadi alasan Mendikbud menghapus skripsi, saya kira kurang masuk akal dan pas untuk skripsi dihapuskan. Mestinya sebelum adanya petisi terkait penghapusan skripsi, Mendikbud sudah mesti memberikan opsi lain secara komplit, atau metode lain yang pas dan berlaku secara pas sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing universitas yang ada di Indonesia. Jika langkah yang diambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar menghapus skripsi dan digantikan dengan riset dan kegiatan sosial, maka Indonesia sudah mengalami kemunduran dalam pendidikan. Meskipun sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah untuk semua warga, meskipun sudah ada himbauan dari pemerintah bagi semua warga untuk tetap berada di rumah, itu bukan merupakan alasan untuk melakukan penghapusan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Meskipun memiliki dampak dan menghambat mahasiswa untuk melakukan proses bimbingan dan proses belajar dan mengajar, itu jauh lebih baik daripada penghapusan skripsi. Menurut saya tinggal bagaimana nanti kita lihat bagaimana nanti ke depannya. Cara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatasi masalah ini, apakah dengan melakukan penghapusan skripsi menjadi solusi terbaik, ataukah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih memiliki opsi lain untuk menangani masalah ini. Mungkin ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oh iya, masih ada yang sempat saya lupakan, yaitu pesan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan termakan oleh polemik politisasi di negeri ini dengan tidak mengatasi keputusan dan tindakan secara baik guna menjamin dan
guna menjamin dan menghambat mutu serta kualitas rakyat Indonesia dalam pendidikan yang lebih maju. Terima kasih.